Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, sebagaimana kita ketahui, sebentar lagi akan diadakan pelaksanaan ujian PAT atau ujian penilaian akhir tahun. Untuk itu sengaja saya membuat video ini sebagai persiapan sekaligus latihan soal untuk siswa-siswi SMP kelas 7. Khususnya mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini kita akan sajikan berbagai contoh soal. Bukan hanya jawaban, tapi juga cara menjawabnya. Dengan harapan agar siswa-siswi SMP kelas 7 bisa mengerjakan soal bahasa Inggris yang akan diujikan pada penilaian akhir tahun nanti. Oke, langsung saja. Number 1. What is suitable answer to complete the dialogue? Jawaban apa yang kira-kira cocok untuk melengkapi dialog tersebut? A. Good morning. B. Good evening. C. Good afternoon. D. I'm fine. Jawabannya adalah D. I'm fine. Karena kalau ada seseorang menanyakan kabar dalam bahasa Inggris, how are you? Bagaimana kabarmu? Kita jawab, kalau kitanya sendirian, I'm fine. Number 2. Perhatikan gambar berikut ini beserta statementnya. Who is not feeling well? Siapakah yang sedang tidak sehat? A. Lina. B. Dayu. C. Grandma. D. Mother. Jawabannya adalah C. Grandma. Kenapa demikian? Kita lihat dalam teks ada kata kuncinya she's not feeling well. Dia sedang tidak sehat. Kata she dalam kalimat tersebut merujuk atau menggantikan kalimat sebelumnya, yaitu ada kalimat I'm seeing grandma now. Aku mau menemui nenek sekarang. Jadi kata she, dianya itu mengacu kepada grandma. Number 3. What day will Benny play to Udin's house? Hari apakah Benny akan bermain ke rumahnya Udin? A. Sunday. B. Monday. C. Tuesday. D. Wednesday. Jawabannya adalah C. Tuesday. Selasa. Kenapa jawabannya C? Lihat dalam dialog. Udin mengatakan, sorry, what day is today? Maaf, katanya, hari apakah hari ini? Dijawab oleh Benny, today is Monday. Hari ini adalah hari Senin. Kemudian Udin berkata lagi, when will you play to my house? Kapankah kamu akan bermain ke rumahku? Dijawab oleh Benny, I will play to your house tomorrow. Aku akan bermain ke rumahmu besok. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini yaitu kata tomorrow, besok. Kalau today atau hari ininya adalah hari Senin, Monday, berarti tomorrow is Tuesday. Jawabannya lah C. Berikutnya, perhatikan percakapan berikut ini. This is for number 4 to 6. Untuk nomor 4 sampai dengan 6, jawabannya ada dalam percakapan berikut ini. Number 4. What is the dialogue talking about? Dialog itu membicarakan tentang apa? A. Ask for and give information related to the qualities of things. B. Ask for and give information related to the qualities animals. C. Ask for and give information related to qualities of people. D. Ask for and give information of physical appearance of people. Jawabannya adalah A, yaitu ask for and give information related to the qualities of things. Meminta dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kualitas benda.
Dari mana kita ketahui? Lihat dalam percakapan antara Mira dan Edo. Di situ Mira mengatakan, "Do you ever go to the park near your house?" Apakah kamu pernah pergi ke taman yang dekat dengan rumahmu? Kemudian Edo menjawab, "Yes, of course." Ya, tentu. Mira bertanya lagi, "What is it like?" Seperti apa tamannya? Kemudian Edo menjawab lagi, "It is beautiful." Tamannya indah. "There are many colorful flowers." Ada banyak bunga-bunga yang berwarna-warni. Dan terakhir Mira memberikan statement, "That's great." Itu luar biasa katanya. "I'll go there tomorrow." Aku akan pergi ke sana besok. Di sini dari percakapan tadi yang saya jelaskan, itu sudah jelas sekali bahwasanya percakapan antara Mira dan Edo membicarakan tentang the qualities of the things, kualitas daripada suatu benda. Apa benda yang dimaksud? Yaitu tentang kualitas the park, kualitas taman yang ada di dekat rumahnya Edo. Jadi jawabannya adalah A. Number 5. Why will Mira go to the park? Kenapa Mira mau pergi ke taman? Apakah A. Because there are many flowers, B. Because many big trees, C. Because the park is beautiful, atau D. Because the park is near her house? Jawabannya adalah C. Because the park is beautiful. Karena tamannya indah. Dari mana ketemu jawaban itu? Dari statement yang dikatakan oleh Edo. Dia mengatakan, "It is beautiful." Kata it mengacu kepada the park. Jadi yang cantik adalah the park. Number 6. From the text, we know that. Dari teks kita bisa ketahui bahwa apakah A. The park is near Mira's house, B. The park is near Edo's house, C. The park does not have beautiful flowers, D. The park is far from Edo's house. Jawabannya adalah B. The park is near Edo's house. Dari mana kita tahu jawaban itu? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Mira. Mira mengatakan, "Do you ever go to the park near your house?" Apakah kamu pernah pergi ke taman yang dekat dengan rumahmu? Kemudian Edo menjawab, "Yes, of course." Ya, tentu. Kata yes, of course berarti Edo mengiyakan bahwasanya the park is near Edo's house. Number 7. When is National Education Day celebrated? A. On April 21st, B. On May 2nd, C. On June 1st, D. On August 17th. Pertanyaannya adalah, kapankah Hari Pendidikan Nasional dirayakan? Jawabannya adalah B. On May 2nd, tanggal 2 Mei. Kenapa? Kalau yang lain 21 April adalah Hari Kartini, kemudian 1 Juni adalah Hari Pancasila, dan 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Number 8. Perhatikan percakapan berikut ini. Pertanyaannya, what is the right answer to complete the conversation? Apa jawaban yang benar untuk melengkapi percakapan itu? A. May, B. June, C. July, D. August. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Kita lihat dalam percakapan. Siti mengatakan, "Do you know what month is this month?" Apakah kamu tahu bulan apakah ini? Kemudian dijawab oleh Edo,
This month is June. Bulan ini adalah bulan Juni. Kemudian Siti bertanya lagi kepada Edo, and what month was last month? Dan bulan apakah bulan lalu? Karena sekarangnya adalah bulan Juni, berarti bulan lalunya adalah bulan Mei. Maka jawabannya adalah A. Last month was May. Bulan lalu adalah bulan Mei. Berikutnya, perhatikan gambar percakapan berikut ini. Ini untuk mengisi number 9 to 11. Number 9. What is Lisa's room look like? Seperti apakah kamarnya Lisa? Apakah A. It's large and tidy? B. It's dirty and messy? C. It's clean and ready? D. It's clean and tidy. Jawabannya adalah D. It's clean and tidy. Kamarnya bersih dan rapi. Dari mana tahu jawabannya? Lihat apa yang dikatakan oleh Dayu. Dayu mengatakan, wow, your room is clean and tidy. Wow, katanya, kamarmu bersih dan rapi. Ditujukan kepada siapa Dayu mengatakan itu? Tentu saja lawan bicaranya, yaitu Lisa. Berarti dengan kata lain, kamarnya Lisa itu clean and tidy. Number 10. How many colors are there in Lisa's room? Ada berapa warna di kamarnya Lisa? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah C, yaitu 3. Ada 3 warna di kamarnya Lisa. Dari mana taunya? Lihat apa yang dikatakan oleh Dayu. Di situ Dayu mengatakan, yes, your room is also big. Ya, kamarmu juga besar. It has many things. Kamarmu itu memiliki banyak benda. There is a pink bed. Ada sebuah tempat tidur warna pink. A brown cupboard. Sebuah lemari warna coklat. And 2 green pillows. Dan ada juga 2 bantal warna hijau. Jadi di situ ada 3 warna, yaitu warna pink, brown, dan green. Number 11. Your room is also big. It has many things. The underlined word refers to. Kata yang bergaris bawah merujuk pada atau menggantikan kata. Apakah A. room, B. bed, C. cupboard, atau D. pillow? Jawabannya adalah A. room. Gimana bisa jawabannya itu? Perlu diingat, apabila ada bentuk pertanyaan seperti ini, yaitu kata refers to, merujuk pada atau menggantikan kata, kita cari jawabannya pada kalimat sebelumnya. Kata it menggantikan kata benda. Di kalimat sebelumnya, mana yang merupakan kata benda? Nah, di situ ada kata room. Buktikan kalau diartikan, your room is also big. Kamarmu juga besar. It has many things. Dia memiliki banyak benda. Kata dia itu menggantikan kata kamar, yaitu room. Kamarnya memiliki banyak benda. Okay, do you understand? Please see the picture. The picture is for the question number 12 to 13. Number 12. What color is zebra? Apakah warna zebra? A. black, B. white, C. black and white, D. orange. Jawabannya adalah C. black and white. Itu bisa terlihat jelas dalam gambar.
Number 13. Where do the students see the tiger? Di manakah siswa melihat harimau? A. In the garden. B. In the river. C. In the sea. D. In the zoo. Jawabannya adalah D. In the zoo, di kebun binatang. Karena berdasarkan gambar kita lihat siswa-siswa bisa melihat harimau in the zoo. Number 14. Please see the dialogue. Where does the dialogue take place? Di manakah tempat percakapan itu? A. In the school. B. In the market. C. In the living room. D. In the airport. Jawabannya adalah C. In the living room atau di ruang tamu. Kenapa jawabannya bisa C? Lihat kata kuncinya dalam percakapan atau dialog itu ada kata couch yang berarti sofa. Kemudian ada juga TV atau televisi. Benda-benda tersebut adanya di ruang tamu atau bahasa Inggrisnya living room. Number 15. Please see the following dialogue. What is the suitable questions to complete the dialogue? Pertanyaan apa yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut? Apakah A. What is this? Atau B. Who is it? C. What is it like? Atau D. What does it look like? Jawabannya adalah D. What does it look like? Kenapa jawabannya D? Ini adalah contoh daripada teks yang menunjukkan deskripsi hewan. Lihat dalam teks apa yang dikatakan oleh Dayu. Dayu mengatakan, it's a he. Inilah dia, yang dimaksud adalah dogs. He has brown curly fur. Dia memiliki bulu ikal yang berwarna coklat. And big round eyes. Dan mata bulat yang besar. Ini menunjukkan ciri-ciri fisik daripada hewan tersebut. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, kalimat tanya untuk menanyakan suatu objek yang menunjukkan ciri-ciri fisik diawali dengan kata what do atau what does. Tapi untuk karakter pakai what is. Nah, di sini yang ditunjukkan adalah ciri-ciri fisiknya seperti bulunya yang berwarna coklat, kemudian mata yang bulat besar. Ini menunjukkan ciri fisik. Maka pertanyaannya adalah what does it look like? Seperti apa dia? Number 16. Please see the picture. What can this animal do? Apa yang bisa hewan ini lakukan? A. Creep. B. Roar. C. Fly. D. Swim. Jawabannya adalah A. Creep. Merayap. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah small lizard atau cicak. Kebiasaannya atau yang bisa dia lakukan adalah creep, merayap. Tidak mungkin dia berenang. Look at the following text. Complete the following text with suitable words. Lengkapi teks berikut dengan kata-kata yang tepat. Number 17. A. Study. B. Studies. C. Teach. D. Teaches. Number 18. A. Is. B. Are. C. Have. D. Has. Number 19. A. He. B. Him. C. She. D. Her. Number 17, jawabannya adalah D. Teaches. Mengajar. Karena kita tahu Mr. Harry is a teacher in our school. Pak Harry adalah seorang guru di sekolah kami. Berarti kalau guru pekerjaannya adalah mengajar.
Permasalahannya adalah antara C dan D. Kenapa pilih jawabannya D? Karena sebagaimana kita telah pelajari untuk kalimat bentuk simple present tense, apabila subjeknya he, she, it, maka setelah subjek diikuti kata kerjanya ditambahkan s atau es. Maka yang tadinya teach menjadi teaches. Number 18, jawabannya adalah D, yaitu has. Kenapa? Untuk kalimat yang bentuk kepunyaan, apabila subjeknya he, she, atau it, maka kata bantu yang digunakannya adalah has. He has many good books. Dia memiliki banyak buku yang bagus. Kemudian untuk number 19, jawabannya adalah B, yaitu him. Kenapa? Kita lihat daripada susunan kalimatnya, terdiri dari subjek, verb, dan objek. We sebagai subjek, like sebagai verb, dan him sebagai objek. We like him. Kami suka dia. Dia di sini laki-laki. Kalau dia sebagai subjek, yaitu he. Sedangkan di sini posisinya sebagai objek. Subjek letaknya sebelum verb dan objek letaknya setelah verb. Sedangkan di sini letaknya adalah setelah verb. Maka objek daripada he yaitu adalah him. Please see the following text. This is for number 20 to 21. Number 20. The writer proud of his school because. Penulis bangga dengan sekolahnya karena A. The schoolyard is very small. B. The classroom are clean and tidy. C. The terrace is very crowded during the break. D. The school is small. Jawabannya adalah B. The classroom are clean and tidy. Ruang kelasnya bersih dan rapi. Dari mana kita ketahui? Lihat di baris kedua, ada kalimat yang mengatakan the classrooms are not big. Ruang kelasnya tidak begitu besar. And they are clean and tidy. Tapi ruang kelas itu bersih dan rapi. Itulah yang membuat si penulis bangga dengan sekolahnya. Number 21. What does the writer not like from his school? Apa yang penulis tidak suka dari sekolahnya? Apakah A. The teachers are smart. B. The school has many good books. C. The schoolyard is very large. Atau D. There are not many plants. Jawabannya adalah D. There are not many plants. Tidak ada banyak tanaman. Kenapa bisa jawabannya D? There are not many plants. Pertama, kita ketahui dalam pilihan ganda A itu the teachers are smart, guru-gurunya pintar. Yang B, the school has many good books, sekolah memiliki banyak buku yang bagus. Dan C, the schoolyard is very large, halaman sekolahnya sangat luas. Itu semua adalah hal-hal yang positif atau yang disuka dari sekolah itu. Sedangkan yang ditanya, apa yang tidak disukai oleh si penulis? Jawabannya ada di D. Karena there are not many plants, tidak ada banyak tanaman. Itu adalah sesuatu yang negatif, yang tidak disukai. Selain itu, jawabannya bisa juga kita temukan pada baris keempat dari teks di atas. Ada tulisan there are not many plants. Number 22. Why is Indonesia called as the largest archipelago in the world? Because A. It is between the continents, Asia and Australia. B. It is between the oceans, Pacific and Indian. C. It contains of more than 17,000 islands. D. We can find around people from Indonesia in Java. Jawabannya adalah C. It contains of more than 17,000 islands. Itu karena Indonesia berisi lebih daripada 17.000 pulau. Kenapa jawabannya C? Karena yang ditanyakan adalah why is Indonesia called as the largest archipelago in the world? Kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Negara sebabnya adalah archipelago, kepulauan. Jadi ditanyakan pulaunya. Dan di situ di C ada 17,000 island, ada 17.000 pulau. Maka jawabannya adalah C.
Number 23. Arrange the following words into a good sentence. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang sempurna. A. The students are English studying now. B. The students are studying English now. C. Now there are students studying English. D. Students are studying English now. Jawabannya adalah B. The students are studying English now. Siswa-siswa sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kenapa jawabannya B? Perlu diingat, urutan dalam pembuatan sebuah kalimat itu diawali dengan subjek, diikuti dengan verb, kemudian objek, dan diakhiri dengan adverb atau keterangan. Maka dalam hal ini yang tepat adalah B. The students sebagai subjek, are studying sebagai verb, English sebagai objek, dan now sebagai adverb. Okay, now please see a lyric of the song in this picture. Then answer the questions. Number 24. You count on me like 1, 2, 3. The close meaning of count on is A. Rely on. B. Move on. C. Turn on. D. Get on. Jawabannya adalah A. Rely on. Close meaning artinya adalah arti yang mendekati atau persamaan kata. Count on artinya adalah mengandalkan, sama dengan rely on. Kalau move on berpindah, turn on menghidupkan, get on naik. Number 25. The message of the lyric is, pesan daripada lirik lagu itu adalah, apakah A. A friend will always show us the way. Seorang teman akan selalu menunjukkan kita jalan. B. We have to help our friends if they need. Kita harus membantu teman kita jika mereka membutuhkan. C. We will help our friends if there's money. Kita akan membantu teman kita jika ada uangnya. Atau D. A good friend has to rely on each other. Seorang teman yang baik harus mengandalkan satu sama lain. Berdasarkan lirik lagu yang ada pada gambar, jawabannya adalah D. Seorang teman yang baik harus saling mengandalkan satu sama lain. Artinya, saling bergantian. Mereka mengandalkan kita, begitu juga kita pun mengandalkan mereka. Kita selalu ada buat teman kita. Butuhkan ataupun tidak, kita selalu ada buat mereka. Dan mereka pun selalu ada buat kita. Oke students, I think enough. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang latihan soal dan bagaimana cara menjawabnya. Kenapa jawabannya bisa itu, sebagai bahan untuk persiapan menghadapi penilaian akhir tahun atau PAT. Good luck, semoga sukses. See you next time. And don't forget, if you like this video, please subscribe it in order you can get the new materials of my next videos. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.